Oh, ini aku di luar ya, ini pas di bulan purnama. Jadi aku tuh suka bulan purnama ya ini. Ini aku di jam 1 malam ya ini. Aku nggak bisa bobo. Ya ini jam 1 malam, jadi aku mau buat konten aja. Biar nggak pikun ya. Ini aku nostalgia ya ini. Ini kebaya aku di tahun 2018 ini. Aku belinya ini pakai uang arisan ya waktu itu. Jadi ini ya kebayanya aku beli ini dan selendangnya. Ini aku kayak gini ya, modelnya nggak boleh sama ya sama aku modelnya, dan nggak boleh menyontek, dan luka-lukanya nggak boleh sama ya dengan aku. Kalau aku kan bayi prematuran ya, yang berusaha cantik. Jadi aku tuh bayi prematuran itu tuh bukan bibir sumbing ya. Jadi aku tuh bayi prematur itu hilang tompel. Jadi aku tuh punya tompel yang baru hilang tompel ini. Jadi waktu itu aku sama si Wahyu ya di rumah gubuk kayu yang orang Bugis Tulen itu, yang orang Sulawesi itu. Aku tuh pacarannya itu di kelas 1 SMA sampai kelas 3 ya. Waktu itu mau aku tompelan ya. Dan alisku tuh merah sebelah ya, aku tuh nggak bisa dandan sama sekali tentang alis. Jadi alisku tuh kayak mereng sebelah ya, maklum ya, aku tuh nggak bisa gambar bentuk alis sendiri gitu ya. Jadi aku tuh belajar bikin alis, dan aku nggak tahu ya ini alisnya kayak sama ya ini. Ini aku mau bilang sama Wahyu, aku udah hilang tompel gitu. Menurut kamu apa aku udah tambah cantik gitu kan? Karena kan orang taunya aku seperti bayi normal ya. Jadi teman-teman aku tuh suka itu aku muka tompelan. Jadi kalau setiap aku tompelan itu tuh dia bilang begini, Intan dicopot aja hasaplasnya tetap cantik kok gitu. Ih, seneng banget gitu. Kok aku dihibur ya sama perempuan cantik. Ya malu sih gitu kan. Kok ada sih gitu ya. Kok ada sih yang cantik luar dalam gitu. Terus waktu itu juga ya teman satu kelas aku bilang kayak gini, Intan kamu aja si Rani ya, waktu itu orang Bugis, dia bilang begini, Intan kamu aja yang jadi pacarnya Acong. Kok bisa Rani? Aku jawab ya, siapa tahu menghibur nih, aku memberanikan diri untuk tanya jawab gitu. Terus itu bilang kayak gini, iya soalnya kok bisa sih, iya soalnya pacar itu kan jelek gitu kan. Ih, senangnya itu bukan main ya. Pas ketemu besok-besok, ini bukannya istrinya si Acong ya waktu itu, kok cantik banget gitu kan. Ih, langsung kayak down mental banget, ini muka taruh di mana gitu kan. Jadi waktu itu aku tuh pernah jalan sama-sama dengan Acong waktu itu, cuman belum ada kata cinta-cintaan ya waktu itu, cuman jalan-jalan aja gitu kan. Dia bawa motor SF kan waktu itu. Jadi aku tuh pernah masuk dalam kamarnya si Acong ya sama si Rani, waktu sembunyi ya, gara-gara ada si Wahyu ya, itu sama orang Bugis kan waktu itu. Jadi pas Wahyu di penjara itu tuh masuk penjara ya waktu itu, dia tuh pernah bilang begini, waktu muka tompelannya aku, dia bilang begini, Intan kamu akan mendapatkan cowok yang lebih sayang daripada aku, tidak ada yang mustahil buat kamu. Aku tuh terhibur lagi gitu kan, apa bener ya aku bisa merasa muka cantik gitu. Jadi tuh aku tuh masukkan laki-laki, aku tuh kan merasa muka jelek, jadi aku tuh pede-pede banget ya masukkan laki-laki di rumah gunung tembak ini ya. Jadi laki-laki tuh tak kumpulin, tak jadikan satu di rumah besar gunung tembak. Nah jadi tuh muka aku tuh muka tompelan ya. Jadi aku masukkan dulu temannya si Wahyu ya waktu itu, si Adipa Soleh, si Cubi, terus si Wahyu yang ketiga. Kalau teman satu kelas si Ansori ya waktu itu. Terus di rumah gubuk kayu dekat Gunung Bubukan itu siapa lagi namanya, yang di gangnya Wahyu Sari juga. Aku nggak kenal namanya siapa, aku masukkan juga itu cowok ke rumah gunung tembak ya buat pacaran, karena memang ya
cowok-cowoknya tuh bukan cowok genit gitu, jadi aku masukkan aja, aku ajakin cowoknya, terus cowoknya tuh mau aja gitu. Jadi waktu itu tuh muka aku tuh muka tompelan ya, jadi kan laki-lakinya nggak mungkin juga cemburu dan ceweknya juga, jadi kan kayak kayak mendukung aku ya, karena memang tidak ada cantik luar dalam sebenarnya. Jadi jangan ditanya gitu kenapa aku hilang tompel aku, ya tuh karena kalian bilangin teh kebo, teh cicak, teh lalat di muka aku sama si Hasnah waktu itu. 3 tahun penderitaan dihina-hina muka teh lalatan ya. Tetep ya laki-lakinya tuh langsung minta duda kaya sama aku, sampai aku tuh manjat tebing ya, keluar subuh-subuh ya buat pacaran ya. Aku ajakin laki-lakinya pacar subuh-subuh ya, dari jam 4 sampai jam 5 ya, jam 5 itu, kalau nggak jam 4 jam 5, kalau nggak jam 5 tuh sampai jam 6 ya itu. Karena apa? Karena aku tahu gitu, kau kan muka jelek, pasti kan ngemis cinta gitu. Beda sama cewek cantik, kalau cewek cantik kan nggak usah ngemis cinta. Ya kan, pasti kan nggak mau beli kontol, pastikan tidak ada cantik luar dalam gitu kan. Ini aku yang punya cinta ya, aku yang punya cinta, aku yang punya rasa, tapi cowoknya tuh nggak cinta sama aku, jadi kayak pengorbanan aku tuh kayak sia-sia gitu, kayak cintanya aku tuh nggak terbalas gitu kan. Jadi aku ngajakin cowoknya duluan, aku duluan yang ngechat ya. Kenapa aku mutusin si Wahyu? Karena si Wahyu itu nggak tahu diri ya. Kan aku masih sekolah waktu kelas 3 SMA, aku minta tolong sama Wahyu, yuk tolong aku ya cari pohon pinang merah ya, waktu itu ada tugas PR ya waktu itu di Madrasah Aliyah. Terus si Wahyunya tuh geleng-geleng gitu, nggak mau. Terus Bapak Tiri bilang kalau Wahyu itu tuh ya udah mulai berubah sama aku. Terus Bapak Tiri tuh tahu kalau Wahyu tuh gonta-ganti perempuan ya, jadi aku putusin waktu itu. Baru yang nggak tahu diri dari Wahyu ngomong begini, Intan, aku adalah mimpi burukmu, dia bilang begitu. Intan, pepes 1000-an gitu, aku tuh nggak punya apa-apa, pepes 1000 aja ya. Kok ada sih laki-laki langsung segampang ini ya. Dan itu tuh nggak pernah keluar darah ya. Kalau aku itu tuh ya main sange-sangean sama adik sepupu aku di Jawa Tengah itu dagu robek ya. Aku ngikutin dia telanjang bulat ya waktu itu tuh. Kita kan mandi bareng sama Andre waktu itu, tapi ya Andre tuh bukan cowok genit. Jadi dagu robek aku tuh kayak cintanya aku tuh nggak terbalas ya. Ini dagu udah cacat ya. Makanya saya bilang mana bisa Pepe ndak kajungan ya. Aku kalau lihat cowok ganteng pastikan suka, senang, pastikan aku enaknya double 2 gitu. Karena kan aku kan istri gitu kan, mana bisa aku nggak demen sama kontol. Ya kan gitu logikanya. Apalagi kalau sudah nggak perawan ya enak double 2, karena kan istri pasti kan dinafkahin, ya enak lah aku. Jadi cintanya aku tuh nggak terbalas ya, karena laki-laki kan kalau lihat tompel aku pasti kan nggak mau ya. Terus muka aku juga jerawatan, pasti kan cowok-cowok nggak mau. Makanya kan laki-laki tuh suka mempermainkan aku, langsung dia minta duda kaya. Belum apa-apa langsung minta duda kaya sama aku. Jadi aku tuh tidak bisa melihat cintanya gitu ya, kayak laki-laki tidak pernah berjuang. Sedangkan aku kan berjuang ya, keluar malam-malam buat datangin cowoknya kan, karena kan rumah ini kan jelek, kayak sesuai luka gitu kan. Cuman cowoknya ini nggak pinter nyenengin gitu kan. Aku terus yang pinter nyenengin ya. Aku yang membuat laki-laki tuh jadi waras. Yang nggak warasnya lagi tuh kalau aku lihat ya cinta-cintaan gitu, di mana-mana kan nggak ada cinta-cintaan kan. Jadi ini makanan aku waktu si Wahyu ditangkap polisi ya waktu itu.
gara-gara dia bilang, Intan, aku adalah mimpi burukmu. Nah, jadi setelah dia bilang aku adalah mimpi burukmu Intan, langsung dia ditangkap polisi ya waktu itu. Ngepot-ngepot bawa motor, aku nggak tahu kenapa. Dia tuh cowok nggak tahu diri ya, adanya tuh bukan cowok genit sebenarnya, bukan cowok genit. Aku nggak bisa melihat cintanya, dia bisa melihat cinta aku ya. Jadi Wahyu itu bisa melihat cinta aku. Itulah yang nggak tahu dirinya dari si Wahyu orang Bugis itu. Jadi aku kasih dianya minuman Fanta ini dan kacang ini ya, kacang tanah. Ini aku bawakan ke dalam penjaranya waktu itu. Jadi maksudnya Wahyu itu kalau kita tuh cinta sama perempuannya itu kita tidak boleh menyentuhnya sama sekali. Ya. Berarti kan Wahyu ndak tega sama aku kan buat hamilin aku karena kan katanya cinta gitu, takut nanti sakit PP aku kan, dia bilang mencintai jiwa lah ya. Cuman dia tuh yang ndak tahu dirinya tuh, dia tuh nggak mau berkorban gitu. Yang jeleknya itu dia bukan aroma ayah kandung ya, bukan aroma ayah kandung, dan laki-laki itu jahat sama laki-laki gitu kan. Jadi otaknya aku sama si Wahyu tuh beda banget ya. Kalau Wahyu tuh nggak pernah main hamil-hamilan, dia kan laki-laki, pasti kan nggak mungkin minta dihamilin sama perempuan. Beda kan sama aku. Nah gini, waktu itu aku main hamil-hamilan sama Andre ya waktu itu. Awalnya tuh bingung mau main apa gitu kan, karena aku tuh pingin tuh yang dokter-dokteran gitu, dan boneka ya. Jadi aku main hamil-hamil aja deh gitu kan, karena kan aku suka boneka. Nah itu ada aroma mama kandung di jiwa aku. Kalau Wahyu tidak ada ya. Jadi laki-laki tuh kayak gimana ya, kayak nggak tahu dirinya gitu, kayak nggak tahu jiwanya sendiri gitu. Kalau aku tahu diri aku tahu jiwa aku ya. Perempuan itu tuh kalau jelek itu pasti genit dan bandit, pasti ngemis-ngemis cinta sama laki-laki, pasti suka sama laki-laki yang ganteng-ganteng kan, pasti kan gonta-ganti cowok ya. Karena kan ini cewek jelek tuh. Kalau cewek cantik aku nggak tahu ya, karena aku waktu sekolah itu selalu dihibur terus, kayak Intan semangat gitu kan, tetap cantik kok gitu meski ditutupin hasaplastnya gitu. Karena memang tidak ada cantik luar dalam ya sebenarnya, cuman di diri aku tuh ada aroma mama kandung ya, aroma mama kandung ke ibu-ibuan. Karena semua perempuan seperti itu ya, suka genit dan bandit sebenarnya. Sampai aku tuh bingung ya, siapa yang sebenarnya gitu, yang aroma mama kandung gitu. Kalau aku sebelum TK Katolik itu sudah main hamil-hamilan sama Andre ya, sama Andre, kayak dibuat sangat manis gitu, dan aromanya sangat indah dan manis. Jadi mood aku tuh udah kenangan terindah ya waktu di Jawa Tengah ya, sebelum TK Katolik waktu itu. Terus aku dikirim ke Kalimantan Timur ya waktu itu. Terus aku juga nggak bisa move on ya, kayak dibuat merasa muka jelek. Ya udah aku minta mandi bareng sama ayah aku ya. Jadi nggak bisa gitu, karena kan anak perempuan kan milik ayahnya kan, nggak apa-apa lah ya, lucu-lucuan kan nggak apa-apa. Makanya saya bilang tidak ada aroma ayah kandung sebenarnya. Jadi aku tidak bisa melihat cinta ya, karena nanti kayak orang gila, kayak orang dalam gangguan jiwa gitu, nggak tahu jiwanya sendiri gitu, nggak tahu apa yang dia mau, terus dia mau mengenal dirinya juga nggak tahu gitu, dirinya itu seperti apa gitu. Kalau aku sih ingin cantik ya, karena kan suka dibully gitu kan, terus diitemin, karena nenek gendut aku tuh meninggal dunia duluan ya, karena cantik kan, pendek, B normal. Terus pensiunannya nenek gendut aku kan orang Banjar Tulen ya, dari ibu ya, dari mama aku. Terus diambil lah sama orang Jawa Tulen, nenek tiri aku.
Kok bisa sih nenek tiri aku dapat pensiunan ya, ndak tahu. Dia tuh lebih tinggi besar ya, cuman hitam pekat ya.